Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Jumat tanggal 7 Mei tahun 2025. Kita bersyukur atas segala berkat, kasih karunia, dan rahmat yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kalau hari ini kita boleh menikmati hidup yang baru, kesehatan dan kekuatan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang lain, itu semua karena anugerahnya bagi kita. Mengawali pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kita dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu, ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala kasih dan rahmat-Mu yang Engkau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Satu malam telah berlalu, kami boleh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kami. Dan pagi ini kami menyambut dengan penuh sukacita hari yang baru, karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan anugerah-Mu. Kami menyadari siapakah kami di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, dan mengawali seluruh aktivitas, rutinitas kegiatan kami di hari ini, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami mampu mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami semua, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya.
Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam seluruh kehidupannya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12, kita dituntun oleh satu tema, yaitu Akulah Tuhan. Aku mau puang. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika umat Israel menyaksikan penderitaan atau kesulitan serasa lebih nyata dari janji Tuhan, maka janji tentang kelepasan dari tanah Kanaan, dan tanah Kanaan ditolak oleh mereka. Sesungguhnya penolakan ini disebabkan oleh terpusatnya pikiran Israel terhadap diri mereka yang sedang menderita. Dalam Keluaran pasal 5 menguraikan bagaimana umat Israel merasa semakin tertindas akibat pemberitaan Musa tentang kelepasan dari perbudakan di Mesir. Israel tak mampu lagi mengingat perjanjian Allah. Dan dalam Keluaran pasal 6 yang kita baca, memberitakan bahwa Tuhan sendiri yang mengingatkan umat Israel tentang perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Pernyataan Akulah Tuhan disampaikan sebanyak 3 kali dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai ayat 7 yang sudah kita baca. Sesuatu yang berulang-ulang pasti sangat tegas dan sangat penting. Allah mengatakan Akulah Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada Musa dan umat Israel sebagai Allah nenek moyang mereka. Abraham, Ishak, dan Yakub sudah sangat mengenal Tuhan. Mereka kenyang dengan pengalaman iman tentang kepastian perjanjiannya. Halangan umat Israel untuk segera menerima Tuhan yang memperkenalkan dirinya dan kesetiaan perjanjiannya adalah penderitaan yang diakibatkan oleh Firaun. Mereka sungguh putus asa karena perbudakan itu. Jemaat kekasih Tuhan, betapa menyedihkannya ketika kesulitan hidup yang kita hadapi serasa lebih besar, bahkan lebih berkuasa dari kehadiran dan kuasa Tuhan. Keadaan ini sangat mungkin membuat kita kehilangan penghiburan sekaligus kekuatan yang semestinya kita terima. Jemaat Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, Tuhan telah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, juga kepada kita. Kita mengenalnya dengan sempurna dan benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Matius pasal 28 ayat 20, Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Perjanjiannya ini sungguh dan benar. Dia hadir menyertai kita setiap hari melalui Roh Kudus. Karena itu percayalah senantiasa kepadanya. Akulah Tuhan adalah perkataan yang terus membuktikan bahwa Tuhan setia kepada perjanjian kasih setianya. Mari jemaat Tuhan jalani hidup ini, percayalah senantiasa kepada janji Tuhan, dan kasih setianya akan terus menuntun kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami boleh meneduhkan hati kami, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Sekalipun seringkali beban hidup pergumulan menghampiri kehidupan kami,
Ajar kami untuk melihat dengan mata iman kami, Tuhan. Apapun beban pergumulan kehidupan kami, kekhawatiran kami, Tuhan, penderitaan yang kami alami, tidaklah jauh lebih besar dibandingkan kasih setia-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengingat-ingat kasih setia Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa membawa kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tertanam baik di hati kami dan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya melalui pertolongan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bersama dengan seluruh orang tua, sanak saudara, dan anak-anak kami yang boleh menikmati pertambahan usia di hari ini. Berkati, peliharakan kehidupan mereka, biarlah usia yang Tuhan anugerahkan boleh digunakan dengan bijak untuk memuliakan Tuhan. Untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang kami boleh jalani dan kami boleh nikmati dalam hidup ini, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga kami, dalam aktivitas-aktivitas kami, dalam usaha kami, dalam pendidikan kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang tua kami, opa dan oma yang dalam usia lanjut. Tuhan berkati, berikan sukacita dan kebahagiaan senantiasa. Biarlah segenap orang tua kami yang dalam usia lanjut boleh menikmati kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan di masa tua, sehingga mereka senantiasa merasakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan ini. Kami doakan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah, mendapatkan perawatan dari keluarga, ataupun sementara berobat jalan, dan juga yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan menyembuhkan mereka. Berkati para tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan minuman, bahkan segenap keluarga yang mendampingi. Biarlah setiap proses yang dijalani boleh memberikan kesembuhan bagi segenap saudara-saudara kami, dan boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Bapa kami di sorga, berkati para hamba-Mu di tengah-tengah jemaat kami, yang Tuhan pakai untuk melayani, baik sebagai pendeta jemaat, majelis gereja, para pengurus OIG, para tenaga pengerja gereja, tata usaha, dan koster, segenap keluarga. Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun kami, memberikan kami sukacita, kerendahan hati, dan ketulusan untuk boleh mengangkat pelayanan ini, mengerjakan pelayanan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, anak-anak kami, cucu kami dalam masa pendidikan, Tuhan memberkati. Tuhan menolong sehingga mereka senantiasa tekun dan giat dalam menuntut ilmu di sekolah masing-masing. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang bergumul dalam mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup, Tuhan, berikan mereka semangat, tuntun mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan kerinduan mereka baik dalam dunia pekerjaan ataupun pasangan hidup, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami naikkan doa permohonan kami, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan dan menjawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. Ini kami yang datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah jemaat Tuhan, perjumpaan kita bersama di pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh firman Tuhan. Mari menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus menuntun dan memeliharakan kita sepanjang hari ini. Shalom, selamat pagi.